Dalam Tuhan Yesus, kita sudah mengikuti kesaksian dari anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu. Kita juga turut merasakan betapa penyertaan Tuhan bagi mereka. Karena kita percaya setiap kemampuan yang kita nampak dari diri kita itu tidak akan nampak tanpa pekerjaan Roh Kudus yang di dalam hati kita. Kita percaya saudara Tuhan. Pagi ini tema kita, topik yang akan kita renungkan bersama-sama adalah apa yang Anda lakukan setelah diselamatkan. Kenapa ini jadi pertanyaan? Kita perlu masing-masing kita mengetahui bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan serombongan, bukan paguyuban. Kita tidak sama dengan Israel. Keselamatan yang akan mereka peroleh itu karena janji Allah kepada nenek moyang mereka Abraham. Sehingga mereka secara bangsa serentak menanti keselamatan yang akan dinyatakan kepada mereka setelah Allah menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya dengan mengangkat kita kembali ke surga. Kedatangannya yang rahasia ini yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Tapi bagi mereka yang memperoleh janji Allah, Israel, hanya sebagian kecil dari mereka yang percaya akan hal itu. Baik saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian dari anak-anak sekolah minggu, dan kita juga telah mendengar kesaksian dari saudara kita, Bapak Sinaga, dan kesaksian dari Bapak Pendeta Charles Simamora. Dari kesaksian itu dapat kita peroleh gambaran kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi, kehidupan kita masing-masing. Karena keberadaan kita di dalam Kristus adalah pribadi lepas pribadi. Kita masing-masing berjumpa dengan Kristus oleh karena kasih karunia-Nya. Ketika kita percaya, darahnya tertumpah bagi kita, tidak serentak. Kesaksian Pak Sinaga, Pak Charles, dan mungkin bapak-bapak yang lain, ketika percaya kepada Kristus, tidak dalam waktu yang bersamaan. Tidak. Kasih karunia Allah datang kepada kita ketika kita percaya, darah yang tertumpah. Pribadi lepas pribadi, dengan waktu yang berbeda. Satu hal yang terpenting, masih ada yang akan mendengar kesaksian ini. Apa kesaksiannya? Bukan kesaksian perjuangan hidup kita. Tidak ada artinya perjuangan hidup kita di hadapan manusia siapapun kita ini. Entah kita pendeta, entah kita pekerja kecil, entah kita pengangguran, entah kita dewasa, entah kita anak-anak. Itu kesaksian manusia ini. Kita menyaksikan kehendak Allah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Apa kehendak Allah itu? Ini kehendak Allah yang menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang percaya sebelum Yesus datang di awan menjemput kita. Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itulah kehendak Allah, saudara-saudara. Lalu apa kehendak Allah bagi diri kita? Pribadi lepas pribadi,
Setelah dia menyelamatkan kita, itu pertanyaannya. Apa yang Anda lakukan setelah Anda diselamatkan? Kita kembali kepada topik dasar dari firman Tuhan hari ini. Kita sudah menyentuh 1 Timotius 2 ayat 4. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Untuk apa? Agar supaya semua orang diselamatkan. Berputar itu. Kalau dunia mempunyai lingkaran perputaran yang dikatakan lingkaran setan, kalau kita orang percaya tidak. Kita mempunyai lingkaran kehidupan dari kehendak Allah kembali ke kehendak Allah. Amen. Semua orang diselamatkan, itulah kehendaknya. Amen. Tidak ada kehendak lain. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Tanjung Priuk, yang mengikuti ibadah kita secara live streaming, dan juga saudara-saudara atau kerabat kita masing-masing ada di tempat ini yang mengikuti live streaming, dan saya percaya itu ada. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita masing-masing dari surat Paulus yang kedua kepada jemaatnya di Korintus. 2 Korintus pasal 5. Surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus yang kedua. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10. Akan saya bacakan. Silakan saudara mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan lebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara kasih dalam Kristus, kita telah ikuti bersama-sama. Ternyata banyak hal yang masih kita hadapi setelah kita percaya.
Pak Sinaga tadi bilang masalah sepele, tapi Pak Sinaga sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Kenapa? Apa gunanya itu? Itu persoalan manusia, sepele kata Pak Sinaga. Tetapi yang menjadi dorongan di dalam hati Pak Sinaga bukan karena ada persoalan itu, tetapi karena ada Kristus di dalam hati Pak Sinaga. Apa buktinya? Karena ada kesaksian yang disampaikan di dalam kesempatan Pak Sinaga melayani persoalan sepele. Tetapi ada persoalan besar yang ikut masuk di dalam persoalan sepele. Bukankah itu yang terjadi nanti tanggal 17 dengan keberangkatan Bapak Pendeta Charles Simamora? Hal sepele, 1 jam tidak akan lebih dari itu. Itu yang dikatakan tadi. Apa bedanya pernyataan Pak Sinaga dengan Pak Simamora? Apa bedanya? Bedanya masalah yang sepele itu berbeda, tapi itu sepele. Lalu apa persamaannya? Persamaannya hal yang besar. Persamaan yang ada di dalam hati Pak Sinaga dan Pak Charles adalah dorongan kasih Allah. Dorongan yang menghendaki semua orang diselamatkan. Itu perkara yang besar. Kenapa perkara itu besar? Karena kita masih ada di sini. Karena kita masih ada di dunia ini. Kita masih ada dalam kemah tadi dikatakan. Pergumulan itu tidak akan lepas. Apakah saudara-saudara yang ada sehari di tempat ini tidak mengalami hal serupa dalam kehidupan sehari-hari? Wow. Saya garuk kepala ini. Tidak gampang kita melihat kehidupan ini. Tidak gampang. Tetapi ketika kita melihat kehidupan yang diberikan kepada kita oleh penumpahan darah Kristus di kayu salib, apakah arti semua itu? Apakah arti permasalahan kita yang sehari-hari kita alami? Baik, kita lihat ayat yang pertama. Karena kami tahu dari 2 Korintus 5 ayat pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh darah Kristus. Wow, nyaman. Tapi kapan? Itulah pertanyaan yang terkandung di balik harapan kita sebagai orang-orang kudus, anggota-anggota tubuhnya. Wah, kalau saya masuk di salah satu anggota organisasi dunia yang besar, sekalipun sebesar apa, adakah lebih besar itu dari anggota tubuh Kristus? Tubuh Dia yang menciptakan dunia ini. Tubuh Dia yang diserahkan bagi kita sehingga kita masuk di dalam bagian tubuh itu. Saudara-saudara yang kasih, firman ini sangat menguatkan. Kita akan melihat 1 Korintus. Coba kita buka sama-sama. Masih dalam konteksnya dengan ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan 53. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-50 sampai dengan 53. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak ku katakan kepadamu, yaitu
daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku, Paulus dalam hal ini, menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Itulah pengharapan kita. Ada terbesit dalam referensi ayat tambahan dari ayat 1 2 Korintus 5 ayat 1 ini. Yang mati dan yang hidup. Kita semua ada di sini. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kita tidak tahu. Tetapi ketika kita ada di sini dan Tuhan datang saat ini, pertanyaan saya, apakah saudara akan mengalami kematian secara jasmani? Tidak. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sudah? Saya tidak mengatakan meninggal, karena firman Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang percaya, mereka tidur. Orang-orang yang percaya yang sekarang sudah dikubur itu mereka tidur. Kata Tuhan, mereka akan dibangkitkan lebih dahulu. Lalu kita yang masih tinggal, seandainya Tuhan datang saat ini, bersama-sama dengan mereka yang tidur yang dibangunkan, Tuhan ubah dalam sekejap mata dan mengenakan tubuh baru kita. Apa jaminan kita? Apa jaminan saudara-saudara kita yang sedang tidur? Mereka tidur dalam kondisi mereka terakhir, dalam tubuh Kristus. Kita yang masih tinggal saat ini, dalam kondisi kita saat ini, dalam tubuh Kristus. Itulah persamaannya. Baik, kita akan lihat ayatnya yang kedua. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenalkan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang menyebabkan kerinduan itu? Waduh, seandainya kok bisa sekarang Tuhan datang, kita langsung diubah pun. Tetapi apa dorongan itu? Apa yang menjadi dorong kerinduan kita itu? Hal-hal sepele yang kita hadapi, yang begitu menekan kehidupan kita. Sepele memang. Tetapi, maaf saudara-saudara, saya sudah katakan sejak awal, bahwa kita percaya pribadi lepas pribadi. Kita mempunyai kesamaan di dalam Kristus, kita mempunyai jaminan dalam Kristus, kita mempunyai bagian dalam Kristus, di dalam tubuhnya. Tetapi dalam kehidupan kita punya bagian masing-masing. Tidak sama penderitaan yang dihadapi Pak Sinaga, Pak Charles, Pak Sida Butar yang sudah lebih senior dari kita, Pak Roy, dan semua kita yang ada di sini. Siapa yang termuda di sini? Frito. Ada perjalanan waktu yang kita lampaui dalam tekanan. Apa tekanan? Ya. Tidak ada kita di sini yang tidak bisa tahan. Maksudnya, maaf, saya ulang, tidak ada kita di sini yang bisa tahan lapar. Saya nggak usah ngomong lama-lama. Nggak perlu sampai 1 minggu, itu nggak mungkin. Sehari hanya makan sekalipun, itu suatu tekanan yang besar.
tekanan dari tubuh ini. Bisa kita dengar suaranya ketika perut kita, kalau seperti kata saudara Sten, membuka dengan kunci C. Nadanya, ya masing-masing tahulah itu. Itu tekanan-tekanan contoh saja. Oke, saya mengutip satu ayat dari Roma pasal 8. Roma pasal 8. Bunyinya kurang lebih sama. Ayat 19. Roma pasal 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Perhatikan kata makhluk. Perhatikan kata makhluk di situ. Kita bukan umat imamat dan rajani. Kita adalah makhluk pada awal mulanya. Kenapa dikatakan makhluk? Karena kita tidak mempunyai dulu, sebelum darah itu tertumpah, kita tidak mempunyai bagian dari dalam Kristus, dalam Allah. Bahkan dikatakan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya dikatakan makhluk di sini. Tetapi oleh karena darahnya kita menjadi anak-anak Allah. Kita masuk pada ayat yang ketiga dari 2 Korintus pasal 5. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Nah, ini satu ayat yang berbunyi, waduh, apa maksudnya pakaian? Bagaimana ketelanjangan itu? Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita yang sudah diselamatkan, Allah menyediakan bagi kita bagian kita yang akan kita peroleh nanti setelah kita diperhadapkan di dalam, maaf, saya tidak akan mengatakan kembali tahta, ini masalah terjemah. Ketika kita diperhadapkan oleh kursi pengadilan Kristus. Pak Doni sering menyebut ini KPK. Kenapa ini kursi? Karena ini kursi adalah sesuatu tempat biasa, umum. Ini bukan tahta seperti apa yang dikatakan di Wahyu. Tahta putih. Kalau bicara tahta itu bernuansa Allah sebagai raja. Kalau kursi, ini di sini berbicara Kristus sebagai kepala. Kita akan mengutip satu ayat untuk menyambung pengertian kita dari ayat ketiga ini. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 Korintus pasal 3 ayat 14 dan 15. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Kita tahu pekerjaan itu apa? Kalau berbicara pekerjaan, pasti kita akan beroleh upah. Kemelut kehidupan yang kita hadapi sekarang ini dalam kemah ini bukan sia-sia, saudara-saudara, bukan sia-sia. Allah telah menyediakan bagi kita upahnya. Itu sebabnya Allah juga memberikan kepada kita pengetahuan akan kebenaran melalui firman-Nya. Itulah yang menjadi bagian di mana kita beroleh kekuatan untuk mengenal akan Dia dan kemurahan-Nya dan kasih karunia-Nya dan berkat-berkat
yang disediakan bagi kita di sana nanti pada saatnya menghadap dengan Dia, bertatap muka ketika Dia duduk di kursi pengadilan Kristus, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memberi upah, memberi penilaian akan apa yang kita ketahui tentang kebenarannya. Ketika kita tidak mengetahui apa-apa tentang itu, ketika kita tidak mengetahui apa-apa tentang kebenaran Allah, tentang kasih karunia Allah, itu bukan berarti karena kita tidak percaya Allah. Bukan. Itu pekerjaan kita. Firman Tuhan mengatakan, belajar menghadapkan diri layar di hadapan-Nya sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, membagi firman kebenaran dengan benar. Itulah pekerjaan kita setelah kita diselamatkan. Lalu dengan upah ini, ketika kita tidak mengerti apa-apa tentang kebenaran itu yang dimaksud ketelanjangan, saudara-saudara yang terkasih. Kosong kita di hadapan Allah, di hadapan kursi pengadilan Kristus, kosong. Kita tidak mempunyai pengetahuan itu. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu tidak setia, aku setia. Amen. Karena aku tidak dapat menyangkal diriku. Itu perkataan Tuhan. Makanya orang sekalipun hangus pekerjaannya, dia tetap selamat. Kalau kita lihat bagian terakhir dari ayat tadi, kita tetap selamat, saudara-saudara yang terkasih. Gerika, gereja Injil Kasih Karunia. Kitalah gereja itu. Kitalah tubuh Kristus itu. Apa tubuh gereja apa? Kitalah yang memberitakan Injil Kasih Karunia itu. Di situ saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik, kita lanjut ke ayat yang keempat dari 2 Korintus pasal 5. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Saudara-saudara yang kasih, saya mengajak kita semua masing-masing terbuka, bukan kepada satu dengan yang lain, tidak. Terbuka kepada Allah, terbuka kepada diri kita sendiri di hadapan Allah, di dalam hati kita. Kita melihat ayat ini, kita masih mengeluh? Ya, jangan bilang tidak. Tidak ada orang mengetahui keluhan hati kita, hanya Allah. Tidak ada. Salahkah kita mengeluh? Tidak. Allah tidak melihat kita dengan benar salahnya kita lagi. Tidak. Kita telah dibenarkan di dalam Kristus oleh darahnya. Hanya itu yang Allah mau lihat, kebenaran. Tidak, bukan kebenaran kita. Tapi bukan berarti Allah tidak tahu keluhan hati kita. Apa lagi sih? Tadi sudah di atas mengeluh lagi. Tekanan apa tekanan itu? Oh sudah, tadi sudah bicara masalah sepele. Tetapi secara pribadi kita punya tekanan yang menekan hati atau nurani atau manusia rohani di dalam kita. Kita yang manusia rohani di dalam kita, di dalam kita daging. Itu maksudnya tekanan sini. Baik, kita lihat, kita buka sama-sama Roma pasal 7. Kitab Roma pasal 7. Kitab Roma pasal 7. Sama-sama kita mulai dari ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sebab aku tahu bahwa dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, dalam daging ya, dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada. Ada manusia rohani dalam kita. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan
hal berbuat apa yang baik. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh ini? Tubuh maut ini. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insani, ada revisi di sini, adalah dosa. Bukan melayani, kita tidak melayani dosa. Dalam bahasa terjemahan aslinya, dalam tubuh jasmani ini adalah dosa. Ada dosa. Bukan melayani tubuh. Bukan. Dosa itu ada di dalam kita. Itulah pergumulan kita, pribadi kita, masing-masing. Silakan saudara renungkan kembali. Kenapa? Merenungkan pergumulan itu tidak. Renungkan firman Tuhan, kan ada kekuatan di sana. Bukan merenungkan pergumulan itu. Tetapi setiap kita memperoleh pergumulan, kita akan ingat firman Tuhan. Syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Sementara Allah hanya menyelamatkan kita sementara? Tidak. Selama-lamanya. Kekal kita. Walaupun kita berada di dunia yang fana. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Ayat 6 ya. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ini bagian kecil dari pengharapan. Bagian kecil? Bukan. Bagian harapan kita. Karena ketika kita percaya, Allah memeterai kita oleh Roh-Nya yang kudus dan memberi kita jaminan. Saudara yang kasih, ketika Allah memeterai kita, itu tadi saya sempat kutip di sana. Ketika kita tidak setia, Allah tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangka dirinya. Dirinya yang mana? Meterai yang dia berikan itu, dia tidak bisa menghapusnya. Kalau saya boleh katakan, ada satu hal yang tidak bisa Allah buat. Allah Maha Kuasa bisa melakukan apa saja. Tetapi satu hal dia tidak bisa buat. Dia tidak bisa menyangkal dirinya, tidak bisa menghapus meterai yang sudah diberikan kepada kita di dalam hati kita. Kenapa? Karena Allah bukan manusia. Allah adalah roh, dan roh itu yang memberi kita jaminan kehidupan. Ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ya, itu selalu bertanya, kapan sih Tuhan datang? Saya nih bukan gampang loh. Tidak ringan kehidupan ini saya hadapi. Tetapi kita mempunyai harapan. Kita masing-masing mempunyai harapan. Dan hanya Allah yang tahu harapan itu. Tidak ada kita bisa berbagi harapan itu. Kenapa? Karena setiap kita mempunyai pertumbuhan yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena setiap kita mempunyai pergumulan yang berbeda dengan Allah melalui firman yang telah kita miliki. Kita mempunyai firman Allah, saudara-saudara yang kekasih.
Apakah setiap hari ini kita baca firman? Ya, saya kirim firman setiap hari di grup kepada teman-teman itu. Tapi apa setiap jam kita membaca firman itu? Ketika kita mendengar firman atau ketika kita membaca firman, kita ingat pada itu ada sukacita. Selesai baca itu kita menghadapi lagi kehidupan kita sehari-hari. Dan bukan berarti hal-hal itu terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Perlahan-lahan itu muncul dan ya itulah yang tadi dibilang perjuangan kita. Tapi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara-saudara. Kita semua tahu. Bukan musuh kita orang-orang yang tidak percaya itu, bukan. Dia adalah orang-orang yang nanti akan mendengar firman, kesaksian akan kebenaran Allah ini, dan akan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Amin. Mereka bukan musuh kita, bukan. Apa yang kita lihat itu dari sama-sama manusia, apa yang kita lihat itu bukan musuh kita. Mereka yang belum ada dalam Kristus bukan musuh kita, bukan. Mereka belum berada dalam Kristus. Dan kita perlu, itulah pekerjaan yang Allah kehendaki supaya semua orang diselamatkan. Kita beritakan Injil keselamatan ketika dia percaya. Lalu siapa musuh kita sih? Siapa musuh kita? Roh-roh jahat di udara, saudara-saudara. Yang sebagaimana kalau kita ingat peristiwa di Taman Eden, dia tidak berwujud seperti manusia. Kalau katakanlah dia berwujud seperti ular. Tetapi ada perkataan yang masuk ke dalam pikiran kita, perkataannya ya, perkataan si jahat ini, roh-roh jahat ini. Dan itu sangat erat refleksinya bagi nih. Tidak perlu malu kita akui di hadapan Tuhan, bukan kepada sesama kita, mengenai kejatuhan kita. Karena itu bukan kesaksian harus kita bagi, tetapi itu kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aduh, saya sudah melakukan hal ini Tuhan. Saya tahu dan dia tahu. Kalau saya bilang saya dan dia, itu berarti saya dan istri dan anak-anak. Karena itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak catatan yang Tuhan bikin. Kalau Tuhan yang catat, tapi bukan seperti itu cara Tuhan. Tuhan tidak mau tahu apa yang kita lakukan. Yang Tuhan catat adalah tetesan darah Yesus. Itu yang Tuhan catat, yang ada di dalam hati kita. Bukan apa yang kelemahan yang kita perbuat, itu tidak. Karena kesempurnaan kita bukan apa yang kita lakukan dan benar di hadapan Allah, dan itu yang Allah akui sebagai suatu kebenaran, tidak. Allah melihat itu sebuah pekerjaan biasa, tetapi tidak biasa juga. Kenapa? Karena Allah tahu ketika kita bekerja itu oleh karena perkataan yang keluar dari mulut Allah yang ada di dalam hati kita. Dan itu yang bertentangan di dalam hati kita, dalam akal pikiran kita, dengan perkataan atau keadaan yang kita hadapi, yang mengeluarkan kata-kata sehingga kita merasa tertekan. Keadaan ya, karena itu banyak, bukan mudah. Bapak Charles membuat satu keputusan baik. Saya sudah berusaha untuk saudara-saudara saya bisa menangani, menyelesaikan masalah ini supaya persiapan-persiapan yang kita lakukan di gereja ini semua berjalan baik dan segala sesuatunya di sana pun bisa lancar. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Itu yang menjadi dorongan Pak Charles, Pak Sinaga, Pak Sidabutar, Pak Roy, dan semua anggota jemaat di sini, anggota tubuh Kristus di sini, membuat suatu keputusan. Dan itulah keputusan yang tidak salah, karena keputusan berdasarkan kehendak Allah. Saudara-saudara yang kasih, Pak Charles ingat, ada saudara di sana yang dulu waktu ketika membangun gereja itu, Pak Charles bukan membangun dengan senyum, dengan dibantu banyak orang sehingga pekerjaan itu ringan, keringat itu sedikit. Tidak. Tetapi
Pak Charles membangun. Pak Charles membangun. Tuhan memberi kekuatan Pak Charles membangun gereja di sana. Dan Tuhan tidak lupa itu. Bukan suatu kebetulan ada permasalahan yang sekarang dihadapi di kampung, bukan. Lalu apa? Karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, tidak hanya di tempat ini, di mana-mana. Dan itu akan terlihat ketika kita mendengar firman Tuhan akan kehendaknya ini. Oh iya ya, memang ini yang saya hadapi ini bukan masalah rohani. Untuk apa saya itu sepele, kata Pak Sinaga, sepele kecil, kata Pak Charles. Tapi di balik perkara yang kecil, satu hal yang perlu kita ingat, ada perkara yang besar. Dan satu hal yang kita perlu kita ingat, Roma 8 ayat 28 berkata apa? Mohon kesediaan Pak Charles membacakan Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayatnya yang ke 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia, amin, saudara-saudara, firman Tuhan itu. Masing-masing kita di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, pemuda, anak sekolah minggu sudah memberikan kesaksian dan kehadiran saudara di sini. Itu karena mengasihi Allah. Karena ingin mendengarkan firman. Itu apa? Itu satu-satunya harapan kita. Pertanyaan saya, seandainya tidak ada firman Tuhan di dunia ini, apa yang terjadi? Itu tidak mungkin. Itu jawabannya. Tidak mungkin terjadi. Kalau tidak ada firman Tuhan di dunia ini, berarti kita juga tidak ada di dunia ini. Itu saja. Kenapa saya katakan itu? Semua yang ada ini awalnya dari firman. Awalnya dari firman. Pada mulanya Allah berfirman dari awal. Tidak ada awal, tidak akan ada akhir. Awal kekekalan ya, bukan awal di dunia. Tidak ada awal kekekalan, tidak akan ada akhir daripada yang fana masuk kepada kekekalan. Kekal sampai kekal. Itulah harga yang dibayar di atas kayu salib dengan tertumpahnya darah Kristus, anaknya yang dikasihi. Bagi kita sekalian. Baik. Kita lanjut ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Apa yang saudara-saudara, apa yang kita usahakan? Kita lihat apa yang kita usahakan. Kita telah mengenakan manusia baru dan yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Itulah saudara terkasih. Itulah. Untuk apa itu? Untuk apa itu kita mengetahui semua itu? Untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu untuk disampaikan kepada kita. Tadi kita mengatakan kita ini makhluk, kita tidak masuk dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Kita bukan Israel. Sangat populer Bapak Charles meringkaskan itu 5T. Tanpa Allah, tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa perjanjian. Apa lagi Pak? Tanpa pengharapan. 5 tanpa. Efesus pasal 2 ayat 11-12. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Kita masuk sampai pada bagian terakhir dari firman Tuhan kita hari ini. Ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap kursi pengadilan Kristus. Saya roba, karena itu yang asli sebetulnya, bukan roba, tetapi itu yang asli. Kursi pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara yang terkasih, saya coba mencuplik kembali 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 16. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, Paulus ya, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Memperhatikan firman itu. Dasarnya Kristus, memperhatikan, membagi firman itu dengan tepat, ya. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Bukan api neraka ini, ya. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Pekerjaan yang diuji, perbuatan kita yang kita hasilkan dari firman kebenaran. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara-saudara, Efesus 1 ayat 13-14 menyatakannya. Jadi apa yang kita lakukan, baik di dalam tubuh atau di luar tubuh, apa maksudnya? Sekalipun daging ada tersangkut di sana, tidak ada orang yang tahu, tidak ada. Tetapi Roh Allah yang diam di hati kita masing-masing, itu yang tahu. Karena Allah yang akan memberikan upah berdasarkan apa yang diketahuinya, yang layak kita terima nanti. Pada saatnya, setelah kita berada bersama-sama dengan Dia dalam pengangkatan di awan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami yang ada dalam kerinduan untuk dapat dinyatakan bersama-sama dengan saudara-saudara kami menyongsong Tuhan Yesus Kristus di awan pada saat kedatangannya nanti. Kami mengucap syukur dalam penantian ini, Bapa, karena Engkau tidak membiarkan kami menghadapinya sendiri. Engkau memberikan kami Roh Kudus, Roh yang membimbing kami kepada pengertian akan pengenalan kebenaran, pengenalan akan kasih karunia, dan kebenaran akan upah yang akan kami terima nanti. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu ini, karena inilah satu-satunya pengharapan kita yang sekarang masih tinggal untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga. Amen. Agar semua orang dapat diselamatkan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang bangkit, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.